Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman semuanya, aku punya berita baru nih. Salah satunya adalah saat pendaftaran Edi Rahmayadi untuk Pilgub di kantor PDIP Sumut kemarin mencuri perhatian publik. Bukan karena Pak Edinya, melainkan foto pemimpin negara di ruangan PDIP yang hanya memampangkan foto wapres saja. Kok foto Pak Jokowinya hilang? Iya, jadi guys, saat pendaftaran Edi Rahmayadi untuk Pilgub di kantor PDI Perjuangan Sumatera Utara kemarin mencuri perhatian publik. Tapi bukan karena Edinya, melainkan foto pemimpin negara di dinding Iya teman-teman, gak ada ruangan PDIP yang hanya memampang foto Wapres Ma'ruf Amin. Sementara foto Presiden Joko Widodonya tidak ada. Publik pun menilai sepertinya Pak Jokowi sudah tidak dianggap lagi oleh PDIP. Namun Wakil PDIP Sumatera Utara Aswan Jaya bilang kalau foto Pak Jokowi itu ada, tapi fotonya jatuh pas pasang baliho di dinding dan kacanya pecah. Jadi fotonya nggak dipasang dulu. Nah, alasan yang logis sih secara teknis ya guys. Tapi kalau dari sisi politis ya bisa saja memang sesuai pemikiran publik. Gimana menurut kalian? Masa gara-gara jatuh? Gak mungkin deh kayaknya. Ya bisa tahu sendiri lah ya kalian, PDIP sama Jokowi itu. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti di situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Anies Baswedan jadi gelandangan politik pasca kalah Pilpres 2024. Tidak ada parpol yang mau menampungnya, apalagi mengusungnya di Pilkada Jakarta. Oh my god. Tamat sudah perjalanan politik Anies Baswedan. Pasca kalah pada Pilpres 2024, Anies Baswedan jadi gelandangan politik, sebab tidak ada parpol yang mau menampungnya. Apalagi mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024. Politik kotor yang dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, membuat Anies Baswedan kehilangan banyak pendukungnya. Setelah ditinggalkan oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang merupakan partai utama majunya Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Anies Baswedan juga ditinggalkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Nasdem dan PKB tidak mau kehilangan langkah untuk kedua kalinya. Sebagai partai besar, Nasdem dan PKB mulai realistis dengan situasi politik di Indonesia. Mengusung Anies Baswedan adalah petaka bagi partai politik di Indonesia. Ya kita tunggu aja ya nanti ya. Aku juga penasaran Pak Anies entar ngapain ya setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Sudah keterlaluan gak ngotaknya pendukung Anies hujani Jokowi dengan hinaan. Kendati jagoannya telah tumbang di ajang pesta demokrasi 5 tahunan Pilpres 2024, namun masih tetap para pendukung Anies Baswedan tiada henti melontarkan ujaran kebencian dan hinaan kepada banyak pihak. Termasuk terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam ranah media sosial tidak tanggung-tanggung mereka mendiskreditkannya. Sikap kepada kepala negara itu kemudian dianggap mayoritas netizen sebagai tindakan yang sangat tidak patut dan etis. Dengan begitu lalu dinilai wajar kalau pendukung dari mantan gubernur Jakarta itu hingga kini paling tak disenangi oleh banyak pihak. Jokowi selama menjabat dihina, difitnah, keluarganya dicaci maki, cucunya yang masih kecil aja dikata-katain sama pendukung 01 tapi Jokowi tetap diam aja. Lucunya masih aja dibilang rezim anti kritik lah, rezim Orba lah. Lucu pendukung Abah. Gua gak hina Anies, tapi jijik sama pendukungnya. Tweet akun X @Fosfovoyes. Tapi emang bener banget teman-teman. Pendukungnya Pak Anies tuh emang brutal banget. Terlalu brutal. Dari awal sampai sekarang tuh tetap aja brutal. Kata-kata yang dipakai tuh semuanya ya, kalau aku lihat-lihat tuh semuanya hampir itu makian semua teman-teman. Makian kayak pendukung 02 tolol, pendukung 01 yang pintar, pendukung 02 itu miskin akhlak, pendukung 01 itu yang bagus akhlaknya, imannya paling top, langsung dapat kunci surga, langsung dapat itu, aduh pokoknya bermacam-macam ya teman-teman.
Kapan ya mereka move on dari Pilpres ini ya, teman-teman? Sementara duit DKI ini diumbar-umbar, dihibahkan. Istrinya dapat 63 miliar. Katanya ketua PAUD. Loh, sejak kapan istri Anda tuh ngurus PAUD? Sebelum Anda jadi gubernur itu yayasan PAUD itu sudah ada. Kok terus Anda jadi gubernur, istri Anda jadi ketua PAUD? Itu dari mana? Yang diangkat orang tuh Anda jadi gubernur, bukan istri Anda. Dana 63 miliar itu nggak kecil itu. Benar. Kok main hibah-hibah aja? Itu memang duit bapak moyang Anda. Itu duit rakyat. Diumbar-umbar duit rakyat, dibuang. Anda nggak malu? Kok melibatkan istri? Terus jadi ketua PAUD dapat hibah 63 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua ya. Semoga sehat selalu ya. Saya akan tanggapi video anak kecil ini ya. Kamu bilang apa tadi? Kamu tidak memilih Pak Anies karena bukan siapa-siapa. Lah yang suruh Kenapa otak kamu langsung milih Pak anak Anies siapa? dok sih? Siapa yang suruh otak busuk kamu milih? Anak anjing kayak kamu nggak usah milih-milih Pak Anies. Yang nyuruh pilih Pak Anies siapa? Siapa bilang beliau merusak demokrasi? Ngeri. Justru hakim ini yang merusak demokrasi. Ya. Kalau hakim ini benar-benar dia punya iman, ya. Waduh, iman. Kesalahan sudah di depan matanya. Tapi uang haram lebih besar di matanya. Yang merusak demokrasi bangsa ini adalah hakim MK. Jangan bilang Pak Anies sudah merusak demokrasi. Ya, justru orang-orang di sekitar kamu, Prabowo ini yang merusak demokrasi bangsa. Ya, kepengen menang hasil menipu suara. Ya, kalau ada yang merusak demokrasi bangsa di negara ini itu hakim kamu itu. Duh, aku diliatin. Sudah menjalani semuanya dengan baik. Ngeri. Dan kami tidak butuh anak anjing seperti kamu memilih Pak Anies. Anak. Anak haram PKI. Waduh. Haram PKI tidak akan berubah apa-apa. Waduh. Ya, sekali kamu bangsat tetap bangsat. Waduh, banges. Ya. Kalau ada yang merusak demokrasi bangsa ini, itu hakim kamu itu yang merusak. Pak Anies tidak perlu merusak demokrasi bangsa. Yang merusak demokrasi bangsa adalah kelompok dari kamu. Bahasa Apa yang tatap-tatapan. dipertontonkan sama hakim MK? Hanya membodohi rakyat, menipu rakyat. Kita masih melek mata bagaimana perilaku kalian. Ya. Jadi anak bangsat seperti kamu, kami nggak butuh. Ya, kalau ada yang merusak demokrasi bangsa di negara ini itu hakim MK kamu. Ya. Astagfirullahaladzim. Jangan kamu bilang Pak Anies yang merusak demokrasi. Beliau sangat menjaga demokrasi. Ya, manusia yang merusak demokrasi adalah manusia yang merampok suara. Ya. Tidak ada manusia yang biadab. Ya. Selain orang yang merusak demokrasi ini. Jadi kamu ngomong harus pakai otak, bangke, ya. Mata kamu kan belum bijak. Semuanya lo kata-katanya dikeluarin. Sudah dibawa, ya. Udah makan videonya sudah diinin. Tapi mata hakim masih buta. Ya. Kami tahu semua hakim ini adalah suruhannya Jokowi. Ya. Bukan percuma dibawa ke hakim. Ya. Ya benar kata hakim itu. Ya, semua masalah dibawa ke tempat hakim. Dianggap MK sebagai tong sampah. Ya. Dia sendiri mengaku kalau itu tong sampah. Ya. Kalau sudah tong sampah, bubarkan saja MK. Gak ada gunanya. MK hanya merusak demokrasi bangsa. Makan gaji buta. Penipuan sudah di depan mata. Ya.
Jadi kamu ingat ya bangsat ya, kami tidak membutuh kamu memilih Pak Anies. Anak anjing seperti kamu nggak ada gunanya, ya. Siapa yang butuh kamu? Kamu itu anak haram PKI yang akan bergantung di keteknya Prabowo. Emang gini kali ya. Manusia yang merusak demokrasi bangsa yaitu MK, hakim dari MK, ya. Percuma dia bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran kalau otaknya masih rusak, ya. Jadi kamu ingat kecebong ya, otak kamu dipakai. Baru aja ya kita bicara tentang pendukung 01 yang selalu tidak lupa dengan kata-kata makiannya, dengan ekspresi-ekspresi wajah yang sama, nada yang sama. Bangke, otak kosong, bodoh, anak haram, dan sebagainya. Aduh teman-teman, lagian siapa sih yang mau milih Pak Anies? Aku sih enggak. Aku ngelihat Pak Aniesnya nggak benci teman-teman, bukan benci ya, mungkin karena aku emang lebih serak ke Pak Prabowo sama Mas Gibran, tapi bukannya benci sama Pak Anies ya, tapi aku lebih gak suka banget, bisa dikata benci banget sama pendukung-pendukungnya yang terlalu over seperti ini teman-teman. Mereka tuh bukannya bicarain tentang Pak Anies yang baik, Pak Anies yang ini, tapi mereka malah mencaci maki pendukung paslon-paslon yang lain, yang bikin tambah gak suka gitu sama 01. Ibu, udah ya Bu ya, mending ibu itu legowo saja Bu, daripada darah tinggi gitu ya. Seperti ini. Ingat kata Pak Mahfud teman-teman, yang kalah tuh pasti tidak terima, yang disalahin KPU lah, MK lah, inilah itulah, emang udah biasa teman-teman ya. PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Semenjak kalah. Semenjak, kalau menang entar dulu deh gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Apa? Enggak. Kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul dong. Ya, gampang, bahkan bukan cuma dirangkul, diginiin doang nih. Nah, itu udah semuanya masuk. Ini abangnya mewakili banget tuh. Merosting dengan gaya ya ini ceritanya. Oke teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton bareng-bareng sama aku. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Dadah.